Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Bagus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu Umi tak ada, tapi ada sandalnya di sini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya ini, tentunya dalam rangka kebaikan, yaitu kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yaitu dengan kita menjalankan perintah-perintahnya, seperti kita laksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kemudian sambil menunggu waktu isya, kita manfaatkan waktu yang penuh keberkahan ini dengan menghadiri majlis ta'lim. Maka tentu ini adalah sebuah kebaikan yang tentunya apabila kita meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah di sana besar sekali pahalanya insyaallah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih dalam kehidupan kita ini. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita dari kitab Tafsir Juz' Amma yang kita baca dari tafsir yang disampaikan oleh Fadlul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Di pertemuan terakhir kita sudah sampai di surat An-Nazi'at. Ya, tepatnya kita sudah membaca sampai ayat yang ke-26. Maka mungkin sekarang tafadhol bisa dibaca ayat selanjutnya 27 sampai ayat 33. Baik, monggo silakan yang baca. A'antum asyaddu khalqan as-sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa alqa salaylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wa arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Baik, ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari firman-Nya. Amin. Baiklah para jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-27 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Allah mengawali di sini dengan sebuah pertanyaan. A'antum asyaddu khalqan amis sama'? A'antum, apakah kalian asyaddu khalqan, lebih berat atau lebih dahsyat atau lebih susah penciptaannya, amis sama ataukah langit? Ini Allah menanyakan tentang perbedaan penciptaan antara manusia dengan langit. Mengapa Allah menanyakan seperti ini? Ya, karena kebanyakan masih banyak orang di antara manusia, termasuk orang musyrik ya pada zaman dulu, mereka itu mengingkari Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW
Yang mana Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita bahwasanya nanti kita setelah meninggal akan dibangkitkan kembali. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada saat itu tidak percaya dengan yang demikian. Mereka mendustakan. Nah, maka kemudian sebagai jawaban atau sebagai penegasan kepada sikap mereka itu, Allah menanyakan kepada mereka, apakah menciptakan manusia itu lebih susah daripada menciptakan langit? Kalau kita lihat secara logika saja para jamaah, kita manusia dibandingkan langit ini besar mana? Besar langit ya kita ya. Ya kalau kita ukur pembandingannya jauh sekali ya antara manusia dengan langit. Kita mungkin dari ketinggian pesawat saja, pernah naik pesawat ya, melihat ke bawah ya, kelihatan nggak kita? Nggak kelihatan ya, kecil sekali kita ini. Ya, manusia itu kecil sekali. Nah, bagaimana dibandingkan dengan langit? Jadi maksudnya di sini bahwasanya Allah itu bisa menciptakan langit gitu kan. Lah apa susahnya bagi Allah untuk menciptakan manusia? Kan gitu. Terus mereka mengingkarinya seperti apa? Ya. Mereka tuh menganggap bahwasanya ketika manusia sudah mati, lalu manusia itu dikubur menjadi tanah. Ya, hancur, tulang belulangnya hancur seperti itu. Apakah kemudian mereka akan dibangkitkan lagi? Seakan-akan mereka tidak percaya, tidak mungkin bahwasanya itu terjadi. Mereka menanyakan, "Man yuhyil idhama wa hiya ramim?" Di surat Yasin ya, mereka bertanya, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang ini padahal tulang belulang itu sudah hancur lebur. Ya, sudah hancur lebur di dalam tanah. Padahal mereka lupa bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dulu juga dari sesuatu yang tidak ada kan itu, dari tanah. Terus kemudian Allah mampu untuk mengulanginya lagi kan gitu, membangkitkan kembali mereka setelah mati. Sehingga Allah menjawab di sana, ya apakah menciptakan kalian atau mengulangi penciptaan kalian itu lebih susah atau lebih berat daripada menciptakan langit? Menciptakan langit saja Allah bisa kan gitu kan. Ya, apalagi menciptakan manusia dan mengulangi penciptaan manusia tentu lebih mudah, membangkitkan lagi manusia setelah meninggal. Ya. Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Qur'an, menciptakan langit itu jauh lebih berat daripada menciptakan manusia. Ya karena memang kenyataannya seperti ini. Kita lihat langit jauh lebih besar daripada manusia. Allah Ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ardu akbar min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar perkaranya daripada penciptaan manusia. Ya, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti, tidak mengetahui. Surat Al-Ghafir ayat 57. Jadi itulah para jemaah bahwasanya Allah ketika menciptakan langit itu bisa, maka menciptakan manusia tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Banaha, ya itu adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap langit. Allah membangun langit. Ya, yang mana Allah membangun langit itu ya tentu Allah sebutkan dalam membangunnya itu dengan kedua tangannya. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Ya. Dan langit itu ya, dan demi langit yang telah kami bangun ya dengan kedua tangannya. Jadi Allah membangun langit itu dengan kedua tangannya. Lalu Allah melakukan dalam surat An-Nazi'at tadi ya, rafa'a samkaha fasawwaha. Allah mengangkat langit ya di atas bumi. Jaraknya dekat atau jauh para jemaah? Jauh sekali ya. Allah mengangkat langit begitu tingginya di atas kita. Allah mengangkat langit itu tanpa tiang, kan gitu kan? Ya, kalau kita lihat misalkan masjid kita ini ya seukuran segini, ini masih mungkin dibangun tanpa tiang di tengahnya ya, tapi di pinggir-pinggirnya masih butuh tiang. Nah, langit yang lebih besar daripada ini
itu dibangun sama Allah SWT tanpa tiang, dan itu tidak jatuh kan gitu. Ya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah zat yang telah mengangkat langit-langit itu tanpa tiang yang kalian bisa melihatnya. Sehingga ketika Allah sudah mengangkat langit seperti itu, fasawwaha, maka Allah kemudian menjadikan penciptaan langit itu sempurna. Allah jadikan penciptaan langit itu sesuai dengan yang terbaik yang telah Allah tetapkan. Yang mana ketika Allah menciptakan langit dengan kondisi sempurna seperti ini juga sama. Ketika Allah menciptakan manusia juga Allah sempurnakan. Ya, ketika Allah menciptakan manusia, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka. Jadi Allah ketika telah menciptakan manusia juga Allah sempurnakan penciptaan manusia tersebut. Ya. Lalu Allah menyatakan wa aqtasha lailaha. Lalu Allah jadikan malamnya itu gelap gulita. Malam gelap, tidak ada matahari, tidak ada cahaya di sana. Yang mana itu menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa ja'alna laila wan nahara ayatain. Dan telah kami jadikan siang dan malam itu sebagai dua tanda kekuasaan kami. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Maka kami hapuskan tanda-tanda malam itu dan kami jadikan tanda-tanda siang itu sebagai mubsirah, sesuatu yang bisa dilihat terang benderang. Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Allah bisa menjadikan malam itu gelap, Allah bisa menjadikan siang itu terang benderang. Wa akhraja duhaha, yaitu mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan di waktu siang atau waktu duha itu dengan adanya matahari. Allah memunculkan matahari di waktu duha, di waktu pagi, itu matahari terbit. Yang mana itu ketika matahari terbit, maka kemudian segala yang tertutup kegelapan itu menjadi nampak dengan adanya cahaya dari matahari. Setelah itu wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu Allah jadikan hamparan. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian bumi itu dijadikan hamparan. Yang mana dengan hamparan tersebut kita bisa bertempat tinggal di muka bumi tersebut. Menjadi tempat tinggal kita, tempat kita bisa berjalan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, yang mana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi itu sumber-sumber airnya dan segala yang tumbuh di muka bumi tersebut. Jadi para jamaah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, penciptaan yang Allah lakukan terhadap langit dan bumi ini kira-kira prosesnya bagaimana? Allah menciptakan bumi dulu atau menciptakan langit dulu? Gimana? Langit dulu atau bumi dulu? Ada yang bilang langit dulu, ada yang bilang bumi dulu. Ada khilaf ya. Baik. Nah, kalau kita memperhatikan ayat Al-Quran dan juga penjelasan dari para ulama ahli tafsir mereka mengatakan bahwasanya di antaranya misalkan di dalam surat Fussilat dari ayat 9 sampai 12, di sana Allah menjelaskan kepada kita. Allah berfirman di sana, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fi aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin tsumma stawa ilas sama wa hiya dukhan fa qala laha wal ardiya taw'an aw kar qalata ataina ta'in." Nah, dari surat Fussilat ini jelas bahwasanya dari segi penciptaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bumi terlebih dahulu. Allah ciptakan bumi dulu dalam dua masa atau 2 hari.
Lalu kemudian di sana Allah jadikan ya dari bumi itu ada gunung-gunungnya yang kemudian Allah berikan keberkahan di sana, dan kemudian Allah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala kadar segala macam keperluan yang ada di muka bumi tersebut. Setelah itu kemudian itu dalam 4 masa ya, 4 hari. Lalu kemudian Allah menuju ke langit, yaitu menciptakanlah langit. Pada saat itu langit masih menjadi asap. Ya, masih menjadi asap, lalu kemudian Allah ciptakan langit dalam dua masa atau dua hari. Ya. Lalu kemudian, nah setelah Allah menciptakan langit tersebut, barulah kemudian Allah itu melengkapi segala kebutuhan yang ada di muka bumi ini untuk tempat hidup manusia. Seperti tadi ada mata airnya, ada tumbuhannya, ada itu setelah Allah menciptakanlah langit. Jadi bumi diciptakan dulu, kemudian langit, dan baru kemudian disempurnakanlah penciptaan bumi tersebut untuk menjadi tempat yang layak untuk dihuni oleh manusia. Jadi seperti itu kira-kira para jamaah apa yang kita bisa pahami dari firman Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam ya. Baik. Lalu melanjutkan wal jibala arsaha. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan gunung-gunung itu sebagai makhluk yang menjulang tinggi ya, yang meninggi. Yang mana dari fungsi gunung tersebut adalah untuk menahan bumi supaya tidak goncang. Ya, kan kita tahu bahwasanya dalam ilmu geologi atau kemarin sudah kita jelaskan di dalam surat An-Naba ya, bagaimana fungsi bumi ini adalah wal jibala autada, bumi itu sebagai pasak. Dan kita lihat ya, kalau memang dari ilmu geografi demikianlah keadaannya. Dengan adanya gunung-gunung tersebut, maka ya benua pulau itu tidak bergeser dari tempatnya. Kan sebelumnya dulu sudah kita jelaskan, yaitu banyak terjadi pergeseran lempeng benua kan itu. Nah, setelah adanya gunung, maka kemudian menjadi tenang. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Jadi semua tadi Allah sebutkan sebagai apa? Sebagai mata ya, sebagai kesenangan ya, kenikmatan bagi kalian dan juga bagi binatang ternak kalian. Jadi Allah menjadikan semua itu ya, mulai dari tadi ya, gunung, air, mata air dan sebagainya ya. Itu sekali lagi untuk kita nikmati ya, untuk kita nikmati sebagai makhluk yang di muka bumi ini, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita nikmati dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai ya, rezeki bagi binatang ternak yang kita pelihara. Baik, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ya tadi tentang penciptaan langit, bumi dan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya, maka tentunya ketika Allah menyebutkan itu mesti ada maksudnya, ada tujuannya para jamaah. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya adalah supaya kita ingat kepada Allah yang telah menciptakan semua itu. Bahwasanya Allah itu adalah zat yang memberikan semua kenikmatan itu, dan tentunya di sana itu ada konsekuensi yang harus kita lakukan, yaitu kita bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka Allah mengingatkan lagi kepada kita. Allah mengingatkan dalam ayat firman-Nya, fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila telah datang at-tammatul kubra, tammah bencana atau musibah ya, atau celaka yang besar. Maka di sini para jamaah ini terjadi kapan? Ini terjadi pada saat hari kiamat. Disebutkan sebagai tammatul kubra. Kalau kita lihat berita hari ini para jamaah di negara saudara kita, negara Muslim yang di bumi Afrika di sana, Maroko ya, diguncang gempa cuma 7 ya, 7 kali terjadi sudah yang wafat 3.000-an orang kan gitu ya. Hancur segitu banyaknya ya. Sebelahnya di Libya terkena banjir 11.000 wafat gitu ya. Nah itu masih kecil gitu. Nah ini kiamat jauh lebih besar daripada itu. Sehingga Allah sebutkan sana tammatul kubra. Tammah itu apa sih? Ya itu dinamakan tammah karena itu adalah sebuah bencana yang sangat besar yang menghilangkan segala sesuatu yang ada sebelumnya. Kalau kita lihat misalkan seperti di Libya ya,
Di sana ya sebuah kota bisa tersapu, tidak nampak bekas-bekas kota sebelumnya kan gitu. Nanti demikianlah hari kiamat. Jadi hari kiamat ketika terjadi kegoncangan, terjadi musibah, malapetaka yang begitu dahsyat, ya tidak nampak yang sebelumnya itu. Mungkin sebelumnya kita mulai ada kota batu yang begitu indah, semuanya hancur. Datangnya kiamat kan gitu. Disebutkan dengan al-kubro karena memang tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Itu adalah kejadian atau bencana yang paling besar, yaitu terjadinya kiamat. Maka saat itu terjadi apa yang terjadi pada jamaah? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Maka dengan peristiwa dahsyat tersebut, manusia itu menjadi ingat lagi dengan apa yang telah mereka lakukan selama mereka hidup. Para jamaah, kalau kita sekarang usia mungkin ya kira-kira 50-an gitu ya, atau mungkin kurang atau lebih daripada itu. Berapa kira-kira aktivitas yang masih jenengan ingat dari kecil atau dari balik sampai sekarang? Berapa persen yang diingat? Ya, itulah lemahnya kita kan gitu. Tapi nanti ketika hari kiamat, kita akan ingat semua yang pernah kita lakukan sedetail-detailnya. Kalau sekarang misalkan jenengan nggak begitu ingat dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Tapi kalau misalkan jenengan punya koleksi album, misalkan album foto zaman dulu gitu, atau koleksi misalkan video misalkan di zaman kecil gitu, ditunjukkan kepada jenengan, kira-kira bisa nginget nggak? Oh iya dulu saya pernah gini, pernah ini, pernah gitu ya. Bisa kan? Nah itulah yang terjadi pada jamaah. Nanti di hari kiamat kita akan didatangkan itu semua yang telah kita lakukan ya, kemudian ditunjukkan kepada kita. Dan kita semuanya mengakui, tidak ada yang bisa mengingkari karena catatan yang benar. Tidak ada kesalahannya. Ya. Sehingga di sana manusia menjadi ingat semua dengan apa yang telah dulu mereka lakukan selama di dunia. Semuanya ada dalam catatan amalnya. Ya. Dia bisa membacanya. Ya. Dan kemudian dia nggak bisa mengingkarinya karena memang itu kenyataannya. Orang sekarang para jamaah, kalau misalkan seperti yang sering terjadi di negara kita, misalkan seperti itu, ketika misalkan ada orang yang ditangkap, misalkan OTT, misalkan seperti itu, atau mungkin ya bukan OTT lah, kalau OTT kan jelas ada barang buktinya. Kalau misalkan ada yang diciduk, misalkan ditangkap seperti itu, kemudian dia mengelak, gitu kan. Tapi kemudian ditunjukkan buktinya ada sadapan dari chattingnya. Nah ini akhirnya bisa mengelak kan? Gak bisa. Jadi sudah terbukti bahwasanya dari bukti komunikasi dia dengan istilahnya kejahatannya sudah terekam di situ. Kan seperti itu kan. Nah, sama di akhirnya juga seperti itu. Ketika sudah ditunjukkan catatan ke amal perbuatan kita, ya kita nggak bisa mengelak bahwasanya itu memang iya kita melakukannya. Kan gitu. Sehingga Allah nyatakan wa nakhruju lahu yaumal qiyamati kitaban, dan kami akan mengeluarkan bagi dia, bagi masing-masing orang itu yaumul qiyamah, pada hari kiamat, kitaban, sebuah kitab yalqahu mansura, yang diberikan kepadanya itu dalam keadaan ya terbuka, terlihat semua apa yang mereka lakukan. Sehingga kemudian Allah menyatakan iqra kitabak, baca catatan amalmu itu. Kafa binafsikal yaum, sudah sekarang cukup kamu sendiri yang apa? Alaika hasibah, yang akan menjadi hasib, menjadi apa? Audit dari amal perbuatanmu itu. Ya kalau sekarang orang di dunia ini ya ketika mau ada akreditasi atau mau ada audit, mereka bingung menyiapkan laporan. Mereka akan nanti di hari kiamat sudah masing-masing sudah disuruh ngitung sendiri. Ayo silakan audit sendiri. Kamu yang melakukan kebaikanmu berapa, ya, lakukan keburukanmu berapa. Maka kalau dia sudah melihat catatan itu lengkap seperti itu, maka manusia itu semua ingat, oh iya dulu aku pernah seperti itu, pernah seperti ini, pernah seperti itu. Semuanya akan diingat oleh manusia. Meskipun sekarang ini mungkin kita sudah banyak yang lupa dengan apa yang telah kita lakukan terlebih dahulu. Ya.
Maka inilah para jamaah penting sekali ya, bahwasanya kita di dalam kehidupan dunia ini, sebelum kita nanti menerima catatan amal perbuatan kita di akhirat. Kalau kita sudah menerima catatan amal kita di akhirat, kira-kira catatan tersebut masih bisa direvisi nggak sih, Pak? Nggak bisa, sudah habis masanya. Jadi kalau sudah ada kesalahan, sudah nggak bisa direvisi. Ya sudah kita terima bahasanya itu adalah kesalahan. Maka tentunya kalau sekarang kita pengen merevisi catatan amal tersebut, ya inilah kesempatan kita. Kesempatan kita sekarang masih ada. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa memperbaiki catatan amal tersebut. Sehingga seperti sahabat Umar menyatakan bahwasanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ini pentingnya muhasabah, pentingnya kita introspeksi, koreksi diri. Sehingga kalau kita mendapati ada amal-amal yang salah, sekarang saatnya kita perbaiki, kita betulkan. Dan ini penting berjamaah. Kenapa? Karena ternyata ketika amalan itu ada kesalahan di masa lalu kemudian tidak kita perbaiki, tidak kita taubati, tidak kita bersihkan dari diri kita, kira-kira itu akan hilang dengan sendirinya atau tidak? Ya, kalau amal-amal kecil mungkin masih, kalau kesalahan kecil mungkin masih bisa, tapi kalau memang kesalahan besar tidak bisa, pasti harus ditaubati. Nah inilah makanya ya berusahalah semaksimal mungkin kita mengingat-ingat dalam kehidupan kita sejak kita balik sampai sekarang ya. Masihkah ada istilahnya kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan? Dan tentunya kalau belum kita bertobat, segera kita taubati. Karena kalau tidak kita taubati, ya tentu itu akan tetap berakibat ya dalam kehidupan dunia kita maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Ya ini penting. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada kita kan, ketika ada satu dosa, itu kan akan meninggalkan satu noda dalam hati kita. Semakin banyak dosa, semakin banyak nodanya. Kalau sudah semuanya penuh dengan dosa, maka hati menjadi hitam, hati menjadi sakit, bahkan menjadi hati yang mati. Nah, bagaimana kita bisa membersihkan hati dari noda itu? Ya dengan taubat. Ya dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taubat itu dengan menyesal, ya menyesal. Kenapa kita bisa sampai melakukan kesalahan tersebut? Kenapa kemudian kita bisa terjerumus dalam dosa tersebut? Lalu kemudian setelah itu apa? Kita meninggalkan dosa itu, jangan kemudian kita kerjakan lagi. Ya lalu yang ketiga adalah bertekad pula jangan sampai kita mengulanginya lagi. Ya contohnya kalau misalkan dulu kita sholatnya kurang rajin misalkan seperti itu, masih banyak bolong-bolongnya. Ya tinggal kita hitung saja berapa kali kita bolong sholatnya. Maka setiap kali bolong sholat maka itu meninggalkan noda. Dan sholat yang 5 waktu ini sholat yang paling besar amalnya. Kalau itu tidak dikerjakan berarti nolnya besar. Dan itu butuh taubat. Ditaubati satu persatu. Ya. Dan tentunya kalau misalkan itu masih susah juga untuk kita kerjakan, ya karena mungkin ya naudzubillah ya jangan sampai terjadi pada diri kita, ya dengan adanya misalkan banyaknya dosa yang menjadikan kita susah untuk bisa move on, bisa taubat dari kesalahan-kesalahan itu, ya maka bisa dibantu dengan terapi, misalkan dengan terapi ruqyah ataupun yang lainnya. Maka itu memudahkan bagi kita untuk bisa membersihkan hati dari segala macam kotoran dan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Baiklah para jamaah. Jadi Allah sampai menyatakan ya nanti di hari kiamat itu kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Sudah. Setelah lengkap catatannya, sekarang kamu sendiri akan menjadi auditornya. Ya, kamu sendiri akan menjadi ya penghitung amalnya itu. Kira-kira kamu untuk pantas yang mana? Nah sebelum itu terjadi, yang mana kalau gitu sudah di sana sudah gak bisa kita edit lagi, sekarang saatnya kita mengeditnya. Ya kita bisa memperbaikinya. Ya. Maka pada hari itu Allah nyatakan bahwasanya semua ya orang akan ingat dengan apa yang telah mereka lakukan. Itu min faihi jahannam, dari hembusan neraka jahannam.
Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan seperti ini para jamaah, ya tentunya kita selaku orang mukmin sami'na wa ata'na. Kita percaya dan kita mengimani apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya panas yang seperti ini, yang ketika misalkan menimpa kita terasa sangat panas, ya itu adalah termasuk di antara hembusan neraka jahanam. Nabi kita juga bersabda, "Ishtakatin naru ila Allahi faqalat ya Rabb akala ba'di ba'dha." Jadi neraka itu kan panasnya itu kan dahsyat gitu ya. Saking dahsyatnya sampai kemudian neraka itu sampai mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diadukan? Ya Rabb, wahai Rabb, akala ba'di ba'dha. Bagian neraka itu memakan bagian yang lainnya karena saking dahsyat. Maka sebagai solusinya fa'adina laha binafasain. Lalu diizinkan neraka itu untuk memiliki 2 nafas. Nafsun fisyita, 1 nafas di waktu musim dingin. Wa nafsun fissoif, dan 1 nafas di musim panas. Fa'ashaddu ma tajiduna minal bardi min zamhariri jahannam. Sehingga ketika kita mendapatkan kondisi yang paling dingin, ya misalkan seperti kita di sini, misalkan merasakan ini kan mendekati puncak-puncaknya dingin gitu kan. Bahkan mungkin kalau di daerah sekitar Bromo sana, sangat puncak dingin itu kan bisa sampai membeku kan gitu ya. Maka itu apa kata Nabi SAW? Ya, maka itu adalah min zamhariri jahannam. Jadi itu termasuk ya hembusan dingin yang sampai membeku dari neraka jahanam. Ya. Jadi inilah yang dihembuskan jahanam. Wa asyadda ma yakunu minal harri, dan termasuk ketika mendapati panas yang sangat itu, yang paling panas, maka itu adalah min faihi jahannam. Itu termasuk juga hembusan nafasnya jahanam. Ya, kalau kita mungkin di sini lebih banyak mendapatkan dinginnya kan gitu ya. Nah, di saat puncak-puncaknya dingin itulah itu termasuk ya zamhariri jahannam ya. Nafas yang sampai membekukan ya dari neraka jahanam. Itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka kalau kita selaku orang mukmin, kita beriman dengan yang demikian ya. Meskipun nanti di sana, di luar sana ada banyak teori ya, mengapa dingin, mengapa misalkan dingin itu karena mungkin jaraknya matahari atau epelium itu jarak matahari terjauh dari bumi dan sebagainya, ya itu kan teori kan gitu. Tapi kalau kita percaya kepada hadis Nabi, ternyata inilah sebabnya ya. Baik. Nah, adanya panas dan dingin, tentu di sana itu ada banyak maslahat ya bagi kita, kehidupan manusia. Ya. Kita bisa mendapatkan adanya manfaat ya dengan perbedaan cuaca tersebut. Ya, misalkan di sana ya akan bisa menjadi musim yang berbeda untuk kita bercocok tanam. Di musim panas tanamannya apa, di musim dingin tanamannya apa. Ya, kalau di daerah-daerah yang dataran rendah ya misalkan musim hujan itu bisa untuk tanaman padi kan gitu ya. Kalau misalkan di musim kemarau tanaman yang lain yang tahan dengan kering ya, seperti itu. Dan tentunya banyak lagi ya faedah-faedah yang lain yang termasuk juga misalkan di daerah musim gugur, ya di sana ketika panas akan terjadi gugur, kan gitu ya. Lalu ketika masuk menjelang musim semi, ya maka akan kembali berdaun dan berbunga, tanaman apel, tanaman anggur dan yang lainnya. Nah, itu termasuk di antara faedah dari adanya perbedaan musim tersebut. Lalu ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan adanya sirajan wahaja, lalu Allah mengiringi dengan, kan itu tadi kan panas, ya, panas yang mengeringkan, ya. Lalu Allah mengiringi dengan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan telah kami turunkan dari awan-awan itu air yang bercucur, ya, tercurah. Nah, ini adalah air yang tentunya namanya air ya pasti membasahi, membawa kesejukan, membawa perkara yang dingin. Dan dengan air inilah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menghidupkan bumi kita, ya, menghidupkan tanaman. Ya, maka kemudian dengan adanya panas matahari dan juga dengan adanya dinginnya atau sejuknya air hujan, maka di sanalah kemudian bisa
menghasilkan tanaman-tanaman yang bagus, ya. Adanya air dan cukup sinar matahari, maka tanaman akan berproduksi dengan sempurna. Kalau tidak ada matahari juga kurang bagus produksinya kan gitu. Karena misalkan mendung terus atau hujan terus ya itu kurang bagus untuk tanaman. Apalagi kalau juga tidak ada air maka tanaman akan kering. Maka dengan adanya keduanya inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan tanaman-tanaman kita itu bisa bermanfaat dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami mengeluarkan dengan hujan itu habban wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Dengan adanya air, hujan, lalu ya tumbuh-tumbuhan akan hidup. Tanah yang gersang menjadi hijau. Bahkan kemarin ya misalkan seperti di awal tahun kemarin ketika di Saudi yang selama ini terkenal gersang saja dapat hujan selama 1 pekan maka sudah menjadi hijau gunung-gunungnya di Mekah seperti itu ya. Lalu wajannatin alfafa, dan juga di sana ada kebun-kebun ya, kebun-kebun dan taman-taman ya yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang mana itu juga saling berhimpitan, saling sambung menyambung gitu ya. Yang mana itu kemudian menjadikan tanaman yang lebat ya. Bahkan kalau kita lihat di daerah-daerah yang banyak hujannya, misalkan hutan-hujan tropis seperti itu, ya kita bisa melihat sekali bahwasanya di sana itu pohon satu menumpang pohon yang lainnya ya, saling ini ya, akhirnya kemudian di sana menjadi ada pohon yang besar, ada yang kecil. Ya, ada semak belukar. Ya, semuanya itu adalah ke atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita bisa melihat di sana bahwasanya dengan seperti itulah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kesejukan yang ada di bumi ini. Oksigen terjaga ya. Kemudian keanekaragaman hayati juga terjaga di adanya hutan-hutan tersebut. Makanya ini penting sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit ya adanya hujan, lalu di sana ditumbuhkan banyak tanaman sehingga menjadikan ada hutan hujan tropis dan hutan-hutan yang lainnya yang tentunya itu semuanya bermanfaat bagi kehidupan kita selaku manusia yang ada di muka bumi ini. Baiklah para jamaah, mungkin ini dulu yang bisa kita ambil faedah-faedah dari surat An-Naba ayat yang pertama sampai yang ke-16. Baik, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan dari jamaah sekalian. Pertanyaan ataupun yang lain, dipersilakan. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada, yang mudah-mudahan ya dengan adanya firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Naba seperti ini ya menjadikan kita ya semakin yakin tentang adanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup majelis kita dengan doa kafaaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.